Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Allah yang senantiasa melindungi kami, yang senantiasa memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi segala rintangan. Kasih-Mu tiada habis-habisnya. Hingga pagi ini kami beroleh kesempatan untuk kembali menikmati hari yang akan kami mulai dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami di sepanjang mendengar sabda-Mu yang akan membentuk kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 15 ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah santapan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belum lama ini ada berita di mana sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang ditemukan telah meninggal dunia, dan hasil pemeriksaan ahli forensik menyatakan bahwa tidak ditemukan sisa makanan di dalam lambung mereka. Bukan karena kelaparan, tetapi kelihatannya sengaja tidak makan, dengan alasan yang belum diungkapkan pihak berwenang. Hal yang membuat banyak orang terus bertanya-tanya, ada apa dengan keluarga ini? Lambung yang lama dibiarkan kosong mengancam kehidupan manusia. Manusia perlu menyantap makanan untuk mempertahankan kehidupan jasmaninya. Dengan memenuhi santapan jasmaninya, manusia akan mampu mempertahankan kebugaran tubuh untuk melaksanakan aktivitas. Tetapi manusia tidak hanya membutuhkan makanan sebagai santapan jasmani. Manusia juga membutuhkan santapan makanan untuk kehidupan rohaninya. Santapan rohani yang dibutuhkan untuk kehidupan rohani yang lebih baik. Alkitab mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Santapan jasmani dan rohani, keduanya diperlukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lambung yang terasa pedih, menimbulkan bunyi, adalah beberapa contoh tanda lapar makanan jasmani. Bagaimana pula tanda lapar makanan rohani? Seberapa seringkah kita merasa lapar akan santapan rohani kita? Apakah ketika menghadapi pergumulan besar? Firman Tuhan adalah makanan pokok bagi kehidupan rohani kita. Ketika kita rajin menyantap firman Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa kecenderungan manusia lebih besar kepada pemenuhan santapan jasmani semata, sementara santapan rohani yang pokok tidak menjadi perhatian. Kita cenderung memenuhi santapan rohani kita dengan mendengarkan musik, menonton, dan hal-hal lain, bukan dengan membaca firman Tuhan. Dan hal-hal tersebut mendominasi hampir seluruh waktu yang kita miliki. Hal-hal yang malah memperbesar hasrat kedagingan kita. Sangat sedikitnya waktu yang kita sediakan untuk menyantap makanan pokok rohani kita, yaitu firman Tuhan, membuat kehidupan rohani kita tidak bertumbuh, tetap kerdil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka jelas, rajin menyantap firman Tuhan akan memberikan kita pengajaran dan pengenalan tentang Allah dan seluruh kebenarannya,
akan menunjukkan kepada kita apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Selain itu, firman Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, menghadapi segala pergumulan dengan cara-cara yang benar. Ketika kebuntuan melanda pikiran kita, kesesakan menekan dada kita, hati gelisah akibat begitu beratnya persoalan hidup, firman Tuhanlah yang akan menerangi pikiran, memberikan kekuatan, menahan tekanan, meredakan kesesakan, memberi penghiburan, dan juga menunjukkan jalan keluar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan menunggu tanda lapar santapan rohani baru kita mencari Tuhan. Namun, senantiasalah menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, agar jalan hidup kita benar dan kita senantiasa diberi kekuatan, iman yang bertumbuh, berakar kokoh, menguatkan kita menghadapi pergumulan. Seperti Nabi Yeremia yang menyukai santapan firman Tuhan yang berkata, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku." Hendaknya demikian pula lah kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari betapa pentingnya untuk kami menikmati firman-Mu. Biarlah kami dapat meluangkan waktu yang lebih banyak lagi untuk mempelajari firman-Mu, karena kami ingin bertumbuh dan berakar kuat, sehingga kami tetap berada di jalan kebenaran-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami serahkan kehidupan ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.